Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nigel Budiman, kelas multimedia. Biografi singkat Cut Nyak Dien. Biografi singkat Cut Nyak Dien dimulai dari masa kelahiran dan latar belakang keluarga beliau. Cut Nyak Dien adalah wanita kelahiran Padang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Sayangnya, tidak diketahui dengan pasti mengenai tanggal lahir dari Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir dari keluarga bangsawan yang memang sangat taat dalam beragama. Keluarga dari Cut Nyak Dien tempat tinggal di Aceh Besar, wilayah 4 Mukim. Ayah dari Cut Nyak Dien bernama Teku Nata Setia, yang merupakan seorang Ula Baleng 4 Mukim dan merupakan keturunan Majapahit Sati, seorang perantau dari Sumatera Barat. Majapahit Sati datang ke Aceh sekitar abad 18 di saat Kesultanan Aceh kala itu diperintah oleh Sultan Jamal Badrumuddin. Jadi tidak heran jika ayah dari Cut Nyak Dien masih merupakan keturunan Minangkabau. Beda halnya dengan dari Cut Nyak Dien. Ibunya Cut Nyak Dien merupakan seorang putri Ulam Baleng Lapagar. Di masa kecilnya, Cut Nyak Dien dikenal sebagai seorang gadis yang cantik. Dirinya memperoleh pendidikan pada bidang agama dan juga pendidikan rumah tangga. Tidak heran jika kala itu Cut Nyak Dien disukai oleh banyak laki-laki. Bahkan karena kecantikannya, banyak laki-laki yang berusaha melamarnya. Pada tahun 1463, tepatnya ketika Cut Nyak Dien tepat berusia 18 tahun, dirinya dinikahkan oleh orang tuanya dengan Teku Cik Ibrahim Lamga. Pria tersebut merupakan putra tunggal dari Ulen Baleng Lamangga 8. Kemudian setelah kematian suaminya, Cut Nyak Dien dilamar oleh Teku Umar yang merupakan tokoh pejuang Aceh. Awalnya Cut Nyak Dien menolak. Perkenalkan, nama saya Abraham Sensa Goes. Saya berasal dari jurusan XLKL 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah teks biografi Insinyur Soekarno. Bung Karno dilahirkan di Surabaya pada 6 Juni 1901. Soekarno atau biasa dikenal dengan Bung Karno merupakan anak kedua dari Raden Soekemi Sosriharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Beliau juga memiliki satu orang kakak perempuan yang bernama Raden Soekarmini. Soekarno lahir dari perpaduan antara bangsawan kelas priayi dari sang ayah dan keluarga Brahmana dari sang ibu, yang membuat Soekarno memiliki kultur dan kepercayaannya yang kuat. Dilansir dari buku Soekarno Hatta, ada persamaan dan perbedaannya. Karya Tamardijaya tahun 1907, Soekarno masuk ke sekolah dasar atau sekolah rakyat yang biasa disingkat SR. Pada waktu itu di Tulungagung, ia tinggal bersama kakeknya, Raden Harjo Kormo. Pada tahun 1908, Soekarno masuk ke sekolah dasar di HIS, kemudian melanjutkan ke sekolah Europe School Large School atau biasa disingkat EIS di Mojokerto. Pada tahun 1913, lulus dari EIS, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Horst Burger School atau biasa disingkat HBS di Surabaya pada tahun 1916. Di periode ini, Soekarno bertemu dengan tokoh Sekat Islam HOS Tijo Karno Minato. Soekarno bahkan juga pernah tinggal di rumah kos milik Tijo Karno Minoto tahun 1921. Soekarno menyelesaikan sekolahnya di HBS. Ia kemudian melanjutkan sekolahnya di Teknis High School atau bisa disingkat THS, atau kini lebih dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB.
Soekarno berhasil memperoleh gelar insinyur di tahun 1926. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Lalu dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Kesehatan Soekarno mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Setelah bertahan selama 5 tahun dengan penyakitnya, Soekarno meninggal dunia di RSPAD Jakarta pada tahun 1970, tanggal 21 Juni. Lalu digantikan oleh presiden yang kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Angga Pranata. Saya akan membacakan biografi singkat Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disebut Gus Dur merupakan sosok yang dikenang sebagai presiden paling humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda, ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya pada 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, junjung tinggi hak asasi dan keberagaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 10 MM. Di sini saya akan membawakan biodata dari Kapiten Patimura. Kapiten Patimura atau juga memiliki nama lengkap yaitu adalah Thomas Matulesi, lahir pada tanggal 8 Juni 1783 sampai 16 Desember 1817. Beliau berasal dari Maluku. Beliau lahir di kota Haria pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada 16 Desember 1817 di kota Ambon. Beliau memiliki penghargaan yaitu National Hero of Indonesia. Beliau memiliki orang tua yang bernama Frans Matolesia dan ibunya Fransina Tilahoy. Beliau juga memiliki satu saudara kandung yaitu adalah Yohanes Matulesi. Mungkin segitu saja biodata dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya M. Rizky Ramadan dari 10 MM. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi menuliskan riwayat hidup seorang. Istilah biografi berasal dari bahasa Yunani biografia. Bahasa tersebut lalu diserap ke dalam bahasa Latin dan Prancis. Sekitar abad ke-17, istilah biografi merupakan gabungan dari kata bio yang berarti hidup dan grafin yang berarti menuliskan. Berdasarkan istilah tersebut, biografi dapat diartikan tulisan tentang hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi berarti riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Sebuah biografi lebih kompleks daripada sekedar daftar tanggal lahir atau mati dan data bekerja seseorang. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap kehidupan tokoh sejak kecil, riwayat pendidikan, karir, perjuangan, bahkan sang tokoh meninggal dunia dapat dipaparkan dalam biografi. Analisis aspek-aspek pengertian dapat diteladani dari teks biografi, identifikasi peristiwa, perjalanan pendidikan, karir, perjuangan. Biografi menganalisasi dan menerapkan kejadian-kejadian dalam hidup seseorang. Melalui biografi akan ditentukan hubungan, keterangan, arti, dan tindakan atau misteri yang meliputi hidup seseorang.
serta penjelasan mengenai tindak perilaku hidup seseorang. Biografi sering ceritakan tokoh sejarah. Biografi tidak jarang pula menceritakan tokoh seperti biografi berdasarkan dipublikasi dalam bentuk buku, film, atau program televisi. Biografi merupakan perjelasan secara artistik tentang kesadaran, tingkah laku, dan sikap seseorang. Identifikasi karakter unggul tokoh biografi. Tokoh yang disajikan dalam teks biografi serjang memiliki karakter unggul dibandingkan dengan orang lain. Karakter unggul tersebut dapat mengantarkan seorang pada keberhasilan hidup baik dalam bidang pendidikan, karir, atau perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sandi Kurniawan dari kelas 10 Multimedia. Saya akan menceritakan biografi singkat pahlawan nasional yang bernama Pangeran Diponegoro. Biografi singkat pahlawan nasional yang pertama yaitu dari Bendara Pangeran Hanya Dipanegara atau yang lebih dikenal dengan nama Diponegoro. Lahir di Yogyakarta, Hadiningrat 11 November 1785 dan meninggal di Makassar, Hindia Belanda pada 8 Januari 1855, tepatnya pada umur 69 tahun. Pangeran Diponegoro semakin dikenal ketika memimpin Perang Diponegoro atau yang bisa disebut Perang Jawa, tepatnya pada tahun 1825 sampai 1830 saat melawan pemerintah Hindia Belanda. Bahkan bisa dikatakan jika perang tersebut tercatat sebagai perang dengan jumlah korban paling besar di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.